Halo, apa kabar Indonesia? Bertemu lagi dalam isu terkini, di mana kita akan berbincang langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik saat ini. Saya, Kausa Indriani. Bapak Presiden, Bapak akhirnya mengeluarkan Perpu untuk pemilihan kepala daerah secara langsung dengan 10 perbaikan. Kenapa Bapak memilih Perpu sebagai jalan keluar dari kekisruhan penyelenggaraan pemilu kepala daerah ini? Apa pertimbangan Bapak dan apakah tidak ada opsi yang lain? Sebelum saya memutuskan opsi terbaik dan yang saya pilih, saya harus berangkat dari apa tujuan dan kepentingan opsi yang saya ambil ini. Tujuannya jelas, kepentingannya jelas. Saya tidak setuju kalau pilkada ini berubah menjadi yang semula pilkada langsung, rakyat yang memilih pemimpinnya masing-masing, apakah gubernur, bupati, dan wali kota, kemudian yang memilih anggota DPRD. Itu kepentingan yang utama, itu tujuan yang ingin saya capai. Nah, berangkat dari itu semua, ada sejumlah opsi yang saya pikirkan semula. Demikian juga pandangan dari sejumlah ahli hukum dan ahli tata negara. Semua saya dengar. Ada yang mengatakan tidak perlu ditandatangani sebagai bentuk protes Presiden terhadap apa yang ditetapkan oleh DPR RI. Nah, kalau itu yang saya pilih, undang-undang mengatakan meskipun Presiden tidak menandatangani draft RUU yang telah diputuskan oleh DPR itu, maka dalam waktu 30 hari akan berlaku juga. Jadi sebenarnya bukan solusi. Terus yang kedua, mirip dengan itu, saya diminta untuk tidak menandatangani, kemudian harapannya Presiden baru, Pak Jokowi juga tidak menandatangani, karena itu kan produk DPR yang lama, presidennya pun presiden yang lama, jadi kalau presiden baru tidak menandatangani otomatis gugur. Ini juga ada perdebatan hukum, perdebatan dari para ahli ketatanegaraan. Risikonya besar untuk terjadi seperti itu. Oleh karena itulah, itu pun juga tidak saya pilih. Satu-satunya opsi yang tersedia bagi saya adalah menerbitkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jadi itu yang saya pilih. Perpu itu penerbitannya adalah hak konstitusional saya. Tidak boleh disalahkan seorang presiden menerbitkan perpu, dan karena saya pandang itu solusi, bisa mencapai tujuan dalam arti tidak diberlakukannya undang-undang pilkada oleh DPRD dan kemudian kembali pilkada langsung oleh rakyat, itulah yang akhirnya saya pilih, dan itu pula alasan serta latar belakangnya. Bapak Presiden, apa sebenarnya kegunaan praktis dari penerbitan Perpu Pilkada langsung ini bagi publik? Apakah dengan demikian beberapa pilkada yang akan berlangsung sebentar lagi ini bisa dijalankan langsung dengan Perpu ini? Ya, begitu Perpu saya terbitkan, dan harapan saya tentunya DPR RI menyetujui, tidak menolak Perpu ini, maka akan ada kepastian hukum. Artinya, rakyat kita yang selama 9 tahun ini memilih gubernur, bupati, dan wali kotanya secara langsung, dan itu bentuk demokrasi yang mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya, maka itu akan bisa dilakukan. Jadi kepastian atau certainty hukum akan terjadi. Kemudian kami juga berkomunikasi dengan KPU misalnya. Kalau tiba-tiba tanpa persiapan yang matang, diubahlah sistem pilkada langsung menjadi sistem pilkada yang memilih anggota DPRD, maka diperlukan perangkat untuk penyelenggaraan pilkada oleh DPRD itu. Kalau perangkat itu tidak siap, infrastrukturnya tidak siap, KPU dan KPUD-nya juga tidak siap, hampir pasti pilkada yang akan dimulai bulan Januari nanti, cukup banyak itu akan terganggu dan bisa kacau.
Jadi ini salah satu urgensi mengapa Perpu ini segera saya terbitkan, dan harapan saya sekali lagi DPR RI menyetujuinya agar bisa dilaksanakan pilkada-pilkada itu, dan kemudian dengan kepastian hukum harapan saya semua bisa berjalan dengan baik. Bapak Presiden, sesuai dengan ketentuan, Perpu Pilkada langsung ini harus disetujui oleh DPR RI yang baru pada masa sidang pertama mereka. Apakah Bapak optimis bahwa Perpu ini akan diterima oleh DPR RI yang fraksi-fraksinya kebanyakan adalah pendukung pilkada secara tidak langsung? Ya, saya harus optimis ya. Boleh dikata atau yang paling aman adalah cautious optimism. Optimis dengan harapan, dengan catatan. Begini, Kausa, saya sangat sering menyampaikan bahwa politik itu kan konsensus, kompromi, take and give, pendekatan, negosiasi, lobby, dan sebagainya. 2 hari 2 malam ini saya berkomunikasi dengan banyak pihak, termasuk para ahli tata negara, termasuk anggota-anggota DPR RI, termasuk yang berasal dari koalisi Merah Putih yang semula bersetuju atau menginginkan pilkada oleh DPRD. Setelah saja berdiskusi secara konstruktif, mengapa bagus kalau pilkada langsung ini kita pertahankan dengan perubahan-perubahan besar, perbaikan-perbaikan yang mendasar, ketimbang tiba-tiba langsung berubah menjadi pilkada oleh DPRD. Akhirnya mereka paham. Dan saya katakan pula, apa yang dirisaukan atau diidentifikasi oleh koalisi Merah Putih, misalnya banyaknya ekses, penyimpangan, dan keburukan dari pilkada langsung, sebagaimana pula itu yang diketahui oleh pemerintah, itu semua kita wadahi dalam Perpu ini. Kita cegah untuk tidak terjadi seperti itu. Paling tidak kita kurangi sebanyak mungkin agar tidak terjadi. Nah, dengan persuasi saya, pembicaraan yang baik, akhirnya mereka juga paham sebetulnya mengapa Presiden mengeluarkan Perpu untuk mengajak kembali pilkada langsung tapi dengan perbaikan. Karena menurut teman-teman di koalisi Merah Putih, apa yang dirisaukan sudah terjawab di situ di dalam Perpu ini. Saya juga sudah berbicara dengan Presiden terpilih, Pak Joko Widodo. Pak Jokowi, Perpu ini penting, saya kira kita juga memahami aspirasi rakyat, sebaiknya ini kita hadirkan. Pak Jokowi menyampaikan kepada saya juga setuju. Artinya apa? Presiden terpilih pikirannya sama, teman-teman di DPR mayoritasnya mengatakan bisa mengerti mengapa Presiden menerbitkan Perpu, maka saya ya optimis, tentu semuanya akan terjadi nanti pada saat Dewan Perwakilan Rakyat membahas Perpu ini dan kemudian mengambil keputusannya. Nah, ini forum yang baik, saya menghimbau teman-teman saya yang ada di DPR RI, Perpu ini sesungguhnya mencerminkan kehendak rakyat. Saya mengatakan ini boleh dikata upaya untuk menyelamatkan demokrasi kita yang sudah kita jalankan selama 9 tahun ini. Itulah mengapa saya harus optimis ya, dengan izin Allah kiranya bisa diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kita menangkap hujatan yang luar biasa pada Bapak pada saat fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walkout pada sidang paripurna pekan yang lalu. Namun begitu Bapak menunjukkan tekad untuk memperjuangkan pilkada secara langsung, namun dengan 10 perbaikan dan juga Bapak memperjuangkan untuk mengeluarkan Perpu, sentimen negatif langsung menurun. Bagaimana Bapak melihat dinamika respon dari publik ini, baik melalui media massa maupun media sosial? Saya, bahkan istri, keluarga, teman-teman saya sedih waktu itu karena hujatan ataupun
cacian-cacian itu kasar sekali, ya, melebihi tata krama dan kepatutan lah dalam hubungan di antara sesama manusia, begitu, ya, luar biasa. Tetapi saya ya, ingin memahami mengapa tiba-tiba ada kemarahan yang besar itu. Nah, pertama, barangkali rakyat berpikir presiden itu bisa berbuat apa saja, bisa mencegah apa yang tidak diinginkan, meskipun itu wilayah DPR RI, ya, ataupun Demokrat juga bisa melakukan sesuatu untuk memastikan semuanya mengikuti opsi yang saya tawarkan itu, dan banyak hal. Jadi saya pikir memang harapan atau ekspektasi dari masyarakat kepada saya selaku presiden itu tinggi untuk tidak sama sekali membiarkan terjadinya pikiran untuk mengubah sistem pilkada ini dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD. Yang pertama itu. Yang kedua, menurut saya juga kemarahan yang salah alamat. Tidak pernah sejak awal saya pribadi, presiden, Partai Demokrat menginginkan agar pilkada ini berubah menjadi pilkada yang dipilih oleh DPRD. Tidak pernah. Tapi seolah-olah kami yang menginginkan seperti itu. Kan salah alamat. Yang kedua, saya kira rakyat juga tahu sampai detik-detik terakhir, baik di Panja DPR RI, di forum lobby, kita ingin betul agar yang dipilih itu adalah opsi pilkada langsung dengan perubahan-perubahan ataupun perbaikan-perbaikan yang mendasar. Bukan seperti yang sekarang langsung tanpa perbaikan, banyak sekali masalahnya, dan jelas juga bukan pilkada yang dipilih oleh DPRD. Itu sepertinya tidak dilihat, ya, bahwa kami ingin sebetulnya opsi inilah. Tapi opsi itu kan kandas, ditolak di mana-mana. Jadi saya pikir, oke, saya mengerti mereka marah, saya juga marah kok. Mengapa tidak diterima opsi ini sama sekali? Opsi yang baik menurut saya, pengalaman saya memimpin negeri ini selama 10 tahun, tetapi itu juga kandas. Jadi itu yang saya lihat. Nah, saya berpikir dan ya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara kami, rakyat Indonesia mengetahui bahwa saya serius, saya tidak bersandiwara, tidak bermain-main. Politik yang saya jalankan selama 10 tahun memimpin negeri ini, politik yang ya terang, politik yang tidak ada agenda tersembunyi. Barangkali itu yang mereka lihat, jangan-jangan ini SBY merekayasa. Merekayasa bagaimana dan untuk apa? Itulah kira-kira kalau saya pahami mengapa kemarin marahnya luar biasa, tapi saya yakin tidak semua. Karena banyak juga yang Pak SBY tegar saja, saya tahu Pak SBY tidak seperti itu, dan sebagainya. Terakhir Bapak, kapan Perpu ini akan ditandatangani dan kapan akan diserahkan kepada DPR? Draftnya sudah rampung tadi malam, kami bekerja 2 hari 2 malam sampai subuh. Tadi malam, tengah malam saya cek kalau draftnya sudah selesai. Ingat, yang kita persiapkan 2. Satu, penggantian RUU ataupun nanti penggantian undang-undang pilkada oleh DPRD harus kami ganti dengan langsung tapi dengan perbaikan. Yang kedua adalah perubahan undang-undang pemerintahan daerah yang di dalamnya juga mencantumkan pilkada oleh DPRD. Itu harus benar dan harus saya tanda tangani dulu. Ada yang mengatakan nggak perlu presiden tanda tangan. Lah, kalau itu belum saya tanda tangani, yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang diganti yang mana? Saya tekan dulu yang diusulkan DPR RI itu, dua-duanya, tapi bersamaan dengan itu, karena sudah kami persiapkan, saya ajukan perpunya. Nah, dengan cerita ini, insya Allah karena tadi malam rampung draftnya, hari ini saya periksa, mudah-mudahan malam nanti bisa saya serahkan kepada DPR RI, dan dengan demikian tinggal kita lihat nanti proses politik. Sekali lagi, atas nama rakyat Indonesia saya menghimbau agar DPR RI bisa menyetujui Perpu yang saya usulkan itu. Terima kasih Bapak Presiden.
Demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu RUU Pilkada yang menjadi perhatian publik saat ini. Silakan berlangganan pada kanal YouTube ini untuk mengikuti episode berikutnya. Kami juga menantikan saran dan komentar Anda pada akun Twitter dan Facebook Presiden. Sampai jumpa.